Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah setiap kita terus boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin kondisi kita sedang dalam hal yang tidak baik ataupun sedang lemah tubuh, tapi biarlah setiap kita terus berkata Tuhan tetap baik. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak setiap kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena setiap kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh diberikan anugerah untuk boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau sama-sama memohon kepada Engkau ketika kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh sama-sama merenungkannya dengan sungguh, dan setiap kami boleh sama-sama lebih mengenal Tuhan lagi. Karena kami mau ya Tuhan, hidup kami hanyalah untuk menyenangkan nama Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh bekerja dalam diri kami secara pribadi, dan biarlah Engkau yang boleh mengubahkan hati kami. Dan kami mau terus belajar untuk setiap harinya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. LAI memberikan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selalu dengan setia merenungkan firman Tuhan dan terus berusaha untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut. Surat kabar The London Times sebelum memasuki abad yang ke-20 memberikan satu pertanyaan kepada para pembacanya, yang nantinya pembacanya itu boleh memberikan jawaban kepada mereka melalui surat. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dengan dunia ini? Kalau kita ditanyakan pertanyaan ini, apa yang menjadi jawaban bagi setiap kita? Mungkin kita memiliki banyak jawaban di kepala kita ya, tetapi mungkin kita juga akan berkata secara langsung. Tergantung berapa banyak waktu yang engkau berikan untuk saya bisa menjawab. Karena ya dunia ini kompleks. Bapak Saudara sekalian, tetapi dengan banyaknya jawaban yang diberikan oleh para pembaca kepada The London Times, salah satu jawaban yang membuat mereka membelalak dan akhirnya merenung adalah salah satu tulisan dari filsuf Inggris, yaitu G.K. Chesterton. Jawabannya begitu singkat. Apa yang salah dengan dunia ini? Filsuf ini berkata, saya. Bapak Saudara, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini yang telah kita baca bersama, bukankah sebenarnya muara dari keadaan zaman saat ini yang bobrok juga sebenarnya bermuara kepada setiap kita, saya, manusia itu sendiri. Pada saat itu Timotius yang sedang melayani di kota Efesus sedang memiliki krisis dari dalam dan dari luar gereja yang dia layani.
Dari luar dia mendapatkan tekanan karena orang-orang Kristen yang hidupnya sangat baik dan orang-orang yang bukan Kristen itu membenci hal tersebut. Dan krisis yang terjadi dari dalam adalah pengajaran-pengajaran sesat di dalam gereja. Banyak beredar ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu Paulus memberikan surat ini sebagai satu nasihat dan dorongan bagi Timotius agar dia boleh terus aware. Karena itu dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama kita bisa melihat pembukaan yang Paulus berikan adalah kata ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kata ketahuilah ini bukan berarti Timotius itu tidak mengetahui kondisi zaman yang sedang dia jalani. Dia nggak tahu lingkungannya seperti apa, tidak, dia tahu. Tetapi Paulus menggunakan kata ketahuilah ini dengan satu arti, yaitu harus waspada, be alert, be aware, yaitu kewaspadaan agar Timotius yang sekalipun sudah melihat hal tersebut setiap harinya, yang sudah familiar, yang sudah terbiasa, tidak menjadi sama dengan mereka-mereka. Bapak yang dikasihi Tuhan, dan kata hari-hari terakhir juga adalah kata yang harus kita sama-sama ketahui. Kata hari-hari terakhir ini berarti kondisi di mana keadaan di antara Tuhan Yesus yang sudah datang, yaitu dalam kelahiran, dan kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Dan disitulah dalam masa penantian tersebut dikatakan kata hari-hari terakhir. Seperti halnya saat ini setiap kita sedang hidup di hari-hari terakhir, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata firman Tuhan sudah banyak menjabarkan. Kalau kita lihat kondisi yang kita jalani saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan firman Tuhan yang sudah dijabarkan. Tidak ada yang berubah. Ya mungkin teknologi dulu belum ada, tetapi toh muaranya tetap sama. Dari 19 ciri yang diberikan Paulus tentang manusia pada akhir zaman, sesungguhnya kita bisa menyimpulkannya pada satu kata, yaitu self-centered, egoisnya manusia, mementingkan dirinya sendiri manusia. Apalagi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi yang krisis, dalam kondisi pandemi yang gak kunjung-kunjung membaik, kita mungkin akan terus berkata, saya aja masih susah, saya aja usahanya masih sulit, boro-boro saya harus bantu orang lain, diri saya dulu. Karena itu kita bisa melihat juga zaman ini, dunia saat ini sedang menyuguhkan beberapa hal bagi setiap kita, yaitu individualisme dan juga sekularisme, bahkan narsisme, dimana semuanya itu hanya berujung pada satu muara, yaitu saya. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia itu bobrok. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa, dan memang natur kita itu berdosa. Tetapi ketika kita berdosa, bukan berarti kita tidak bisa memilih untuk tidak berdosa malah atau menjauhi perilaku dosa. Setiap kita bisa melakukan hal tersebut karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya berkata, ya sudahlah, saya sudah hidup seperti ini. Ya udahlah, biarin aja, toh saya tetap beribadah. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak bisa seperti itu. Bahkan hal tersebut ditegur oleh Paulus. Dalam ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bukankah ini menjadi satu hal yang ironis kalau kita melihat sekeliling kita, bahkan mari kita lihat diri kita sendiri. Kita mungkin rajin beribadah, kita mungkin hafal lagu rohani, kita hafal ayat-ayat Alkitab. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan. Oh, orang-orang bisa melihat kita begitu rohani. Kita pelayanan, kita menjabat sebagai pengurus ataupun majelis. Tetapi kalau boleh kita melihat dalam kedalaman diri kita sendiri dan hati kita, apakah kita sungguh menjadi pelayan Tuhan? Apakah kita sungguh sedang melakukan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau sebenarnya kita ini sedang bersembunyi di balik kedok agama kita?
kita bisa posting tentang kekristenan. Kita bisa share itu dengan gampang. Tapi adakah kita berkomitmen untuk hidup bagi nama Tuhan? Bapak Saudara, jadi bagaimana supaya kita yang hidup di hari-hari terakhir ini boleh mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan? Ingatlah salib yang Tuhan berikan. Bapak Saudara, yang bisa kita lakukan adalah terus menuruti firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15, 1 Timotius 1 ayat 15 banyak menyatakan agar setiap kita boleh terus menyadarkan diri kita sendiri bahwasannya kita hidup yang telah ditebus, hidup untuk menuruti firman Tuhan, hidup untuk menuruti kehendak Tuhan, hidup untuk menuruti perintah Allah. Karena itu bukan seberapa besar persembahan kita, bukan seberapa besar gambar lukisan Kristus yang kita miliki di rumah, bukan tentang seberapa sering kita rajin beribadah, walaupun itu memang harus keluar dari hati kita yang mencintai Kristus. Tetapi apakah kita sungguh mencintai Dia? Dan itu diwujud nyatakan. Dan yang kedua, ketika kita mencintai Tuhan, kita pun dituntut untuk boleh mengasihi sesama kita. Karena kita bukan hanya untuk mengasihi diri kita sendiri, tetapi juga mempedulikan sesama. Dalam akhir zaman yang kita sedang jalani ini, hari-hari terakhir ini, biarlah setiap kita boleh menantikan Kristus datang dengan kehidupan yang boleh mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana saya hidup sebagai anak Tuhan? Bagaimana saya hidup sebagai murid Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita bahwasanya kita hidup di dunia bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk nama Tuhan. Seperti Dia telah menciptakan manusia, yaitu untuk boleh mengasihi dirinya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama ciptaannya. Mungkin ini gak mudah, tapi ini bukan jadi alasan untuk kita tidak berjuang untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, tolonglah setiap kami dalam kondisi yang tidak mudah di dunia saat ini. Banyak alasan bagi kami untuk bisa berkata, nanti dulu ya Tuhan, keluarga saya butuh. Nanti dulu ya Tuhan, saya masih harus bekerja. Tapi Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan setiap kami bahwasanya kami boleh didapati oleh Tuhan sebagai anak-anak yang mengasihi Engkau dengan sungguh. Kami bukan cuma sekedar tahu tentang firman, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan tersebut. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk boleh terus mengoreksi diri kami. Siapa yang bertata dalam hati kami? Siapa yang terutama dalam diri kami? Ampunilah kami Tuhan kalau kami sering kali menomorduakan Tuhan dan membuat Engkau sebagai posisi yang terakhir. Tapi biarlah setiap kami boleh terus berjuang untuk hidup berpusat kepada Kristus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Biarlah Kristus terus menjadi pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.